Ma'asyiral mu'minin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pada khutbah Jumat kali ini kita masih berbicara tentang Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina, tanah Syam yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita akan terus dan selalu berbicara tentang Al-Aqsa sampai salah satu dari dua hal terjadi. Sampai kita tidak mampu lagi berucap, atau sampai Al-Aqsa merdeka dari tangan najis Yahudi Zionis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Al-Aqsa berarti kita berbicara tentang masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu wa ardhah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu masjidin wudi'a fil ard awwala?" Masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini untuk menyembah Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Masjidil Haram." Masjidil Haram. Thumma ay? Kemudian masjid apa? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Masjidil Aqsa." Masjidil Aqsa. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, "Wa kam bainahuma?" Lalu berapa jarak pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 40 sanah, 40 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Al-Aqsa berarti kita berbicara tentang kiblat pertama umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, lebih kurang selama 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mekah menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, dan selama 16 bulan di Madinah di awal hijrah Rasulullah salat masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka palingkanlah wajahmu, gantilah kiblat yang awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu ubahlah menghadap ke Masjidil Haram. Hadirin yang dimuliakan Allah, perubahan kiblat ini dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram memberikan isyarat besar kepada kita bahawa kemuliaan, kesucian dan keberkahan yang ada di Masjidil Haram juga ada di Masjidil Aqsa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Masjidil Aqsa berarti kita berbicara tentang akhir dari Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kita tahu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika peristiwa Isra, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Masjidil Aqsa dengan skenario dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan seluruh nabi dan rasul. Ruh-ruh mereka datang dan mereka salat diimami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diimami oleh nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bukankah ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dalam peristiwa tersebut bahawa amanah untuk menjaga Al-Aqsa telah diserahkan oleh seluruh nabi dan rasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu amanah itu menjadi warisan bagi kita dari hari ini sampai nanti hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Masjidil Aqsa berarti kita berbicara tentang Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mi'raj dari bumi menuju Sidratul Muntaha, dan tempat yang ada di bumi tersebut adalah Masjidil Aqsa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menakdirkan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada isyarat besar yang ingin Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, bahawa pintu untuk membuka langit adalah mengamankan Masjidil Aqsa. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari langit, maka pastikan Masjid Al-Aqsa baik-baik saja. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum."
Kalaulah penduduk negeri Syam yang salah satunya adalah Palestina, yang di sana ada Gaza, yang di sana ada Al-Quds, kata Rasulullah, kalau mereka tidak baik-baik saja, maka umatku juga tidak akan baik-baik saja dimanapun mereka berada. Sejatinya hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita menolong mujahidin yang mewakili kita berjihad di Masjid Al-Aqsa, kita sedang menolong kita sendiri, kita sedang menolong diri kita sendiri, kita sedang menolong keluarga kita, kita sedang menolong umat kita, kita sedang menolong komunitas kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kunci kebaikan umat, kunci naiknya martabat umat, kunci wibawa umat ada pada negeri Syam, yang kalau mereka baik-baik saja, maka umat pun akan baik-baik saja. Tetapi kalau mereka tidak baik-baik saja sebagaimana yang terjadi hari ini, maka sungguh umat Islam tidak akan baik-baik saja. Itu juga terjadi hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Al-Aqsa, kita berbicara tentang salah satu dari 3 masjid yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk sengaja mengunjunginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, masjid hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tidak diizinkan bagi kalian untuk menyengajakan diri pergi mengunjungi masjid kecuali salah satu dari 3 masjid. Masjidku ini, Masjid Nabawi, kata Rasulullah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Al-Aqsa berarti kita berbicara tentang tanah suci umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekali solat di Masjidil Aqsa sama pahalanya dengan 500 kali solat selain di Masjidil Aqsa, terkecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Masjidil Aqsa, kita berbicara tentang Palestina, berbicara tentang Gaza, dan berbicara tentang mujahidin yang hari ini mewakili kita berjihad membela Masjidil Aqsa di sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mengetahui ini semua? Apa pentingnya bagi kita untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Masjidil Aqsa dengan keimanan kita? Bagaimana hubungan Masjidil Aqsa dengan akidah kita? Bagaimana hubungan Masjidil Aqsa dengan kemuliaan umat kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini perlu kita ketahui karena masih ada sebahagian umat yang masih tidak peduli dengan masalah yang terjadi di Masjidil Aqsa di Palestina sana. Masih ada sebahagian dari umat yang merasa apa yang terjadi di sana hanyalah masalah penduduk Palestina saja, hanyalah masalah geografis Palestina saja. Maka kita tidak ikut campur, kita tidak punya kepentingan, kita tidak perlu peduli. Yang perlu kita pedulikan adalah saudara-saudara kita yang masih miskin yang ada di sekitar kita. Yang perlu kita pedulikan adalah kelaparan yang masih melanda saudara-saudara di negeri kita. Itu penting kita pedulikan. Tetapi yang namanya jihad, ketika dia sudah dikobarkan, maka itu adalah kewajiban bagi kita. Bahkan semua ulama sepakat, jihad untuk membela kemuliaan umat Islam hukumnya fardu kifayah, atau sebagian yang lain mengatakan fardu ain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita ketahui. Terlebih lagi di dalam Al-Quran Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan inilah umat kalian, umat yang satu, tidak terbatas dengan batas teritorial negara, tidak terbatas dengan batas kota atau kabupaten. Selagi dia bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, selagi dia bersyahadat Nabi Muhammad utusan Allah, maka dia adalah umat Islam, dia adalah saudara kita seiman dan seakidah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, sesama mereka saling tolong menolong. Hadirin yang dimuliakan Allah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad, idza ishtaka minhu 'adwun tada'a sa'irul jasad an humma wa sahab." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, permisalan atau perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu dalam persaudaraan mereka adalah seperti satu jasad, satu tubuh. Kalau satu mengadukan demam atau sakit, maka seluruhnya akan merasakan sakit tersebut. Hari ini hadirin yang dimuliakan Allah,
Tidak hanya sekedar aduan yang kita lihat, tetapi kita saksikan sendiri bagaimana anak-anak dibantai, bagaimana rumah-rumah saudara kita dihancurkan, rumah sakit di bumi hanguskan, sumber air mereka dihilangkan. Tidak lagi sekedar demam atau rasa sakit yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah saat yang tepat bagi kita untuk menunjukkan persaudaraan kita. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk mengamalkan kajian-kajian yang selama ini kita dapatkan. Inilah puncak amal tauhid yang harus kita perlihatkan. Inilah puncak dari hafalan Al-Quran yang kita hafal. Inilah puncak dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Inilah puncak dari bacaan-bacaan agama yang kita pahami, adalah untuk mengamalkan agama Allah. Dan jihad adalah salah satu inti dalam agama ini. Agama ini diawali dengan jihad, dijaga dengan jihad, dan agama ini mulia dengan jihad. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita ikut menjaga Al-Aqsa. Pastikan kita ikut berkontribusi memerdekakan Al-Aqsa, mensucikan kembali tanah Al-Aqsa. Dan jangan sampai kelak diumumkan kemerdekaan Al-Aqsa sedangkan kita tidak memberikan dan tidak berkontribusi apa-apa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu kana ghaffara. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna lil muttaqin mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan ada kemenangan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah jelas bagi kita betapa mulianya tanah Syam, setelah kita pahami betapa eratnya hubungan kita dengan Al-Quds, dengan Al-Aqsa, setelah kita pahami juga betapa semestinya kita perlihatkan ukhuwah kita sesama muslim hari ini, lantas yang berikutnya yang harus kita pahami adalah wajibun alaina an nujahid. Kita wajib berjihad. Salah seorang ulama ketika ditanya tentang status orang-orang Yahudi, beliau menjawab, humul harbiyun. Orang-orang Yahudi hari ini adalah kafir harbi yang wajib kita perangi sampai akhir zaman kerana mereka memerangi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, stop, dan sudah cukup bagi kita untuk berdamai dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis. Bukankah sejarah mencatat mereka adalah bangsa pengkhianat, pengecut yang tidak bisa dipercaya? Bukankah dalam perang Khandaq Bani Quraizah yang mereka adalah orang-orang Yahudi berkhianat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berdamai dengan kita sampai kita mengikuti agama mereka. Bukankah kita mendengar firman Allah, "La tajidanna ashaddan nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku." Kalian akan mendapati orang-orang yang paling kejam permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat syirik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada lain kata yang patut kita ucapkan kepada mereka adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Indonesia, dari Kota Padang, kita bisa ikut berjihad dengan mereka. Kita berikan doa terbaik kita untuk mereka, baik di sepertiga malam kita atau di solat-solat wajib kita bernama qunut nazilah yang nanti pada solat Jumat akan kita lakukan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pandang enteng dengan doa kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a silahul mu'minin." Doa adalah senjata ampuhnya orang beriman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang mengirim rudal untuk melawan orang-orang Yahudi, mereka sendiri yang mengontrol rudalnya. Tetapi kalau kita mengirim doa kecelakaan, kehancuran dan kehinaan untuk Zionis Yahudi, maka Allah langsung yang akan menyampaikannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu berjihad pergi ke sana, cukup dengan doa atau dengan kita berikan harta yang kita bisa. Kita pastikan rezeki yang Allah berikan kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kemerdekaan Palestina nanti, kebebasan Al-Quds, kebebasan Al-Aqsa, ada kontribusi kita di dalamnya, ada rupiah kita di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jihad lain yang bisa kita lakukan dari sini adalah dengan memberikan informasi yang benar, memotivasi orang lain untuk ikut serta dalam memberikan informasi-informasi yang benar agar tidak ada kekeliruan dalam memahami jihad yang hari ini terjadi di Palestina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus jihad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan sebuah hadis yang di waktu yang sama menjadi ancaman untuk kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith bihi nafsah, mata mitatan jahiliyah." Atau dalam riwayat lain, "Mata ala syu'batin minan nifaq." Kata Rasulullah, barang siapa yang mati
kemudian dia belum pernah berjihad, atau setidaknya dia belum pernah berbicara tentang jihad, maka dia mati seperti bangkai jahiliyah, atau dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jahidul kuffar. Saatnya kita amalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Satu-satunya jihad yang ada di muka bumi hari ini adalah jihad yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina melawan Zionis Yahudi alaihim la'natullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani, kata Rasulullah, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang ikut serta menyediakan perbekalan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dia ikut menyumbang, dia ikut berdoa, maka sungguh dia telah dihitung ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.